Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Selamat Selamat siang, Bu. siang, Bu. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ini sudah jam siang ya. Mungkin dari Iya, Bu. tadi kalian sudah capek ya dari materi sebelum-sebelumnya, mata pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Saya, Bu, tapi tetap semangat. Iya, tetap semangat. Mohon maaf ya hari ini Bu Lina suaranya agak serak-serak basah ini. Kayak Raisa ini ya suaranya ya. Indah. Jadi Bu, nanti ya, kalau Bu. nanti kalau kurang jelas suaranya bisa bertanya langsung ya, Nak. Iya, Bu. Siap. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Sehat semuanya? Semuanya hadir, kelihatannya sudah saya lihat semuanya hadir. Oke, hari ini yang kita pelajari adalah teks anekdot. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari ini. Masih ingat nggak yang kita pelajari? Ini mengenai pengertian, jenis, ciri-ciri, struktur anekdot, maknanya, beserta kebahasaannya. Mbak Mayang? Ingat-ingat sedikit, Bu Lina. Iya, Mbak Mayang masih ingat ternyata. Mbak Mayang, apa Mbak Mayang kemarin itu anekdot Mbak Mayang? Anekdot itu adalah teks yang berisi kritik tapi dikemas dalam bentuk lelucon atau humor, Bu. Oh, ya betul. Benar Mbak Mayang. Menurut Mas Hari seperti itu juga? Kemarin yang kita pelajari? Iya, Bu. Oke, bagus. Eh, Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menyusun teks, maaf di sini salah, bagaimana menyusun teks anekdot. Ini Bu Lina kalau siang sudah mulai salah jadi maaf ya Nak ya. Di situ masih teks ceramah, seharusnya teks anekdot. Guru itu seperti itu loh Nak, jadi guru itu tidak sempurna, masih banyak kekurangannya ya. Oke, kita bentuk kelompok, saya panggili namanya, kita latih konsentrasinya ya Nak ya. Jadi ketika saya sebutkan namanya, ini sudah berurutan, silakan nanti menyebutkan dua hurufnya ini, berarti mi, ji, ku, bi, niu. Jadi kita latih konsentrasi. Kalau kita daring, Bu Lina tidak bisa mengawasi semuanya, jadi kalau Bu Lina panggil, nanti ketahuan, oh ini lagi makan, lagi minum, atau lagi sambil balas chat temennya gitu ya. Oke, Mbak Zuratul. Mi. Oke, pintar Mbak. Jadi konsentrasi nggak ngantuk ini ya Mbak Zuratul. Mbak Mayang. Ji. Oke, Mbak Mayang masih fokus. Mbak Marinda. Ku. Oke. Dalam kelompok ini itu adalah mijiku biniu, ini adalah semua singkatan dari warna. Mi itu merah, ci itu jingga, ku itu kuning, bi itu biru, ni itu nila, u itu ungu. Nanti itu adalah bentuk dari kelompok warna. Selanjutnya, perhatikan video berikut. Ini sudah saya berikan di YouTube, jadi nanti kalian, mohon maaf. Izin sebentar ya Nak ya, saya stop share dulu ya.
ini nanti sudah bisa kalian akses sendiri di YouTube. Oke, sudah ya? Halo, Halo anak, Ya, Bu, sudah terdengar, Nak? Oke. anakku yang tercinta, bagaimana kondisinya hari ini? Tentunya sehat kan? Oke, kali ini ketemu lagi dengan Bu Lina dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini yang kita bahas adalah langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Perhatikan video berikut ini ya. Tonton, perhatikan, simak dengan baik. Oke? Bagaimana cara menyusun teks anekdot? Langkah 1, menentukan tema atau topik. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Tema merupakan satu ide, gagasan menjadi pokok pikiran atau dasar suatu teks. Langkah 2, menentukan kritik. Kritik adalah proses analisis, sesuatu evaluasi terhadap sesuatu tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, membantu suatu pekerjaan. Berikut ini contoh kritik. Anak yang memandang orang tuanya sebagai orang yang merepotkan. Langkah ketiga, menentukan unsur lucu atau humor. Pada bagian ini, menentukan bagian berisikan humor, hal yang lucu, menggelitik. Bagian ini menjadi sindiran tujuan untuk menyampaikan kritik. Berikut ini contoh humor orang dewasa malu karena dikritik. Langkah keempat, menentukan tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Jadi tokoh dalam anekdot, pelaku yang dikisahkan dalam teks anekdot. Contoh ayah. Langkah kelima, menentukan cerita berdasarkan struktur. Struktur ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi kuda. Langkah keenam, pola penyajian anekdot. Ada dialog, uraian, atau narasi. Perhatikan contoh teks anekdot berikut ini. Dianalisis berdasarkan strukturnya, dimasukkan ke dalam aspek isi dan tabelnya. Terima kasih. Oke, sudah melihat videonya ya? Oke, menurut Mbak Mayang, apa Mbak Mayang setelah diamati videonya Mbak Mayang, mengenai apa ini Mbak Mayang? Video yang telah Bu Lina buat ini Mbak Mayang. tentang cara menyusun teks anekdot, Bu. Iya, yang pertama tadi menentukan apa Mbak Mayang? Tadi kalau tidak salah tema ya, Bu. Iya, tadi menentukan yang pertama adalah menentukan tema. Kalau Mbak Mayang, oke, ini temanya nanti itu sesuai dengan apa yang kalian dapat tadi. Kalau kalian dapat mie ya berarti nanti temanya merah, temanya politik. Kalau kelompok jingga ya nanti ekonomi temanya. Kalau kelompok kuning nanti menyebutkan tadi sesuai dengan mijikunya nanti ditentukan sesuai dengan temanya yang ada di kartu KPK ini. Paham ya semuanya anak-anakku? Paham, Bu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini, Nak? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini kartu KPK-nya yang bertema politik. Tadi siapa ya yang mendapatkan mie tadi? Mbak Zuratul ya yang mendapatkan merah tadi? Iya, Bu, saya dapat nih merah. Oke, Mbak Zuratul. Di gambar ini Mbak Zuratul yang di sebelah kiri ini adalah komik potongan. Apa Mbak Zuratul di situ? Ini itu, Bu, partai-partai di Indonesia banyak yang korupsi. Ya, itu partai yang di Indonesia berarti yang dikritik apa? Yang Kalau dikritik, sesuai dengan teks anekdotnya. kalau yang dikritik itu jabat itu, Bu. Apa? Jabatannya itu karena Iya. korupsi, Bu. Oke, pintar. Terima kasih Mbak Zuratul. Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Zuratul ya. Jadi benar Mbak Zuratul, di situ adalah yang dikritik adalah partai-partainya, penjabat-penjabatnya yang di partai ini yang melakukan korupsi. Sedangkan di karikaturnya, kalau di karikaturnya ini apa Mbak Zuratul? Karikatur Ada tikus sama gajah ini, ada Mbak? tikus, iya, ada tikus, Bu. Tikus itu Oke. diibaratkan pejabatnya, Bu. Oke, betulkah, Nak? Ada tikus itu biasanya diibaratkan dengan pejabat, Nak?
Iya Bu, tikus-tikus kotor. Oh kantor. Oh, iya betul. Ya, tikus-tikusnya kotor. Oh, bukan, ternyata tikus kantor. Oh, itu ada dua makna loh, Nak. Tikus kantor itu ada dua makna, benar-benar hewan tikus yang ada di kantor atau tikusnya yang memakai apa biasanya yang di kantor itu? Pak Mas Sobri, biasanya tikus di kantor memakai apa, Mas Sobri? Pakai dasi, Bu. Oh iya, Pemakai pakai dasi. dasi. Itu yang dimaksudkan Mbak Zuratul tadi. Jadi yang korupsi adalah tikus-tikus berdasi. Ini sudah disebutkan di karikaturnya ini ya Mbak Zuratul. Nanti bisa ya Mbak Zuratul ya, berdasarkan kartu ini ya Mbak Zuratul. Insya Allah bisa, Bu. Oke. Ini nanti adalah LKPD yang harus kalian selesaikan secara berkelompok, kalian berdiskusi, disesuaikan secara berkelompok LKPD-nya, menyusun dari kerangka teks anekdot berdasarkan apa yang sudah, maksud saya berdasarkan media KPK yang sudah kalian terima tadi, yang sudah kalian peroleh sesuai dengan penyebutan nama warna tadi. Jadi nanti ditentukan tema seperti yang ada di video, kritik, humornya, tokohnya, struktur, alur, pola penyajian. Itu tugas kelompoknya nanti bisa didiskusikan bersama-sama. Sedangkan nanti untuk tagihan individunya, dari kerangka yang sudah kalian buat berdasarkan teks anekdot, berdasarkan media teks anekdotnya tadi, kalian buat menjadi sebuah teks yang utuh, sebuah teks anekdot yang utuh kalian kembangkan. Oke, di sini Mbak Zuratul ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sekarang selanjutnya Mbak Mayang tadi jingga ya Mbak Mayang ya? Iya Bu. Oke Mbak Mayang, jingga itu adalah ekonomi. Mbak Mayang perhatikan ya, di komik potongan ini apa Mbak Mayang? Tentang wabah corona dan panik buying Bu, atau belanja yang berlebihan. Iya, betul. Betul Mbak Mayang, benar, pintar. Jadi adanya virus corona sehingga adanya belanja yang berlebihan. Yang selanjutnya di karikaturnya, Di di karikaturnya Mbak itu, Mayang. maaf saya tidak jelas tulisan yang bawah. Anak kecil itu Oh, apa ini. ya Bu? Ini perekonomian membaik, kemiskinan menurun, tapi hidung memanjang. Maksudnya apa? Di sini kan gambarnya ada, kalau hidungnya Saya tahu, memanjang saya itu tahu. biasanya apa? Masih. Sangat Bu. Ya. Masih, Bu. Sekarang ini masih ada kartu kuning, kartu biru, kartu nila, kartu ungu. Ada yang belum jelas, yang tadi sudah dapat tapi belum jelas. Coba Mas Hengki, sudah jelas ya Mas Hengki? Jelas, Bu. Bu Marina juga sudah ya? Mas Bulina, sudah. Oke. Pak Hengki, Mas Hengki, kalau tadi Pak Hengki sudah mendapatkan warna apa Pak Hengki tadi? Warna biru. Oke, warna biru Pak Hengki. Kalau warna biru, maka temanya yang cocok apa Pak Hengki? Temanya Sudah disebutkan. pendidikan tadi. Iya, temanya pendidikan. Kritik sosialnya yang mau diangkat di sini Pak Hengki? Yang karikaturnya? Terlalu banyak. Guru bisa memberikan begitu banyak PR atau tugas kepada murid ya, Bu ya? Iya, betul. Betul Mas Hengki. Di situ kan ada seorang guru yang memberikan buku yang banyak bertumpuk-tumpuk itu ya. Jadi kok di situ kok buat anak kok dicoba-coba semuanya kok diberikan gitu ya Pak Hengki ya?
kritiknya ya. Iya. Apakah seperti dengan Bu Lina, Pak Hengki di dalam kelas? Halo Pak Hengki. Halo Mas Iya. Hengki. Iya, Apakah Bu. seperti dengan Bu Lina di dalam kelas memberikan tugas yang terlalu banyak? Iya, Bu, di Tidak dalam ya, Pak Hengki kelas. ya? Oh, tidak. Iya, tidak. Tidak ya Mas Hengki ya? Tidak. Oke, kita sambil bercanda aja, jangan serius-serius. Dan nanti setelah itu kalian tentukan tokohnya yang ada di sini siapa, tokoh-tokohnya yang kalian berikan di teks anekdot. Kalau anekdot ini berupa fiksi, jadi tokohnya tidak harus nama-nama yang asli. Strukturnya ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi kode, itu nanti disusun di situ, dan ada alurnya terus ada pola penyajiannya. Ini untuk lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan dulu ya, dilengkapi berdasarkan medianya tadi ya. 5 menit cukup ya? 2 menit aja. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mbak Zuratul, Mbak Mayang, Mas Hengki sudah menyampaikan kartunya tadi yang diperoleh, media pembelajarannya yang diperoleh, tinggal menambahi aja. Nanti tokohnya siapa yang dimasukkan dalam teks itu, strukturnya, pendahuluannya bagaimana, orientasinya bagaimana, krisisnya, permasalahannya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bu Lina mau tanya, Iya. Iya, Mbak. untuk tokohnya ini kita sendiri atau boleh mengambil tokoh dari yang lain, Bu? Tokohnya dibuat Mbak Marinda sendiri ya? Iya, Mbak iya. Marinda. Maksudnya apakah harus antara siswa begitu, Bu, nanti atau boleh dengan misalnya orang yang lebih dewasa begitu boleh, Bu? Oh, boleh. Tokohnya Nanti boleh, kan bebas. bisa dalam bentuk dialog begitu, Bu ya? Boleh, karena tadi di video kan sudah disebutkan kan pola penyajiannya ada 2, yaitu pola narasi dengan pola dialog. Kalau Mbak Marinda menginginkan pola yang berupa dialog, jadi kan ada 2 tokoh di situ yang berdialog, boleh, bebas, tokohnya bebas, siapapun boleh, ya. Terima kasih, Bu Lina. Terima kasih Mbak Marinda. Ada pertanyaan lain? Oke, sambil menyusun ya nanti ya, kita sambil menyusun nanti. Jadi kegiatan ini itu adalah proyek pertama kita dalam membuat rancangan dulu. Kita buat rancangan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya kita menyunting. Setelah itu menyunting di pertemuan selanjutnya kita menyunting. Baru kita nanti menggelar karya. Jadi hasil suntingan, hasil teks yang sudah kalian buat pada pertemuan nanti, selanjutnya nanti kita sunting, kalian unggah di media sosial kalian masing-masing, nanti kita gelar, kita suguhkan, kita presentasikan, setelah itu nanti mengumpulkannya, Itu nanti kita sepakati saja pada pertemuan selanjutnya aja ya. Cukup ya, selama seminggu nanti membuat teks anekdot. Kita sepakati saja. Iya, Bu, Cukup siap. ya. Cukup, Cukup, Bu, siap. Oke, jadi nanti pertemuan selanjutnya dari hasil kerangka ini kita ubah menjadi, kita kembangkan lagi menjadi teks anekdot yang lengkap. Nanti ini saya bagikan. Jadi ini nanti saya bagikan di Google Classroom-nya kelas. Nanti bisa kalian unggah. Ini nanti silakan, ini nanti juga sudah saya bagikan, saya unggah. Ini nanti silakan dikonsultasikan ke saya atau kita koordinasikan lagi, kita mengenai sudah sampai mana kalian membuat. Kalau hari ini kan kita sudah sampai membuat kerangka. Jadi nanti Bu Lina checklist sudah sampai mana, ya? Ada pertanyaan untuk jurnal proyeknya ini? Sambil mengerjakan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Ya, jadi nanti jurnal proyeknya kita kumpulkan jadi satu sama dengan hasil teksnya. Oke?
Oke, Bu. Oke. Ada yang sudah selesai? Mbak Widya Sari? Mbak Belum, Widya Bu. tadi? Ya, Oh masih ya, proses, oh ya. Bu. Oh, Iya, masih Bu. sudah sampai mana Masih Mbak Widya? proses. Sudah sampai mana Mbak Widya? Temanya ini sudah ya Mbak Widya ya? Ya, Temanya apa Mbak Widya? masih merangkai kalimat saya, Bu. Temanya apa Mbak Widya? Sosial ya? Ya, sosial. Oke. Mbak Widya, di karikaturnya Mbak Widya, menurutnya Mbak Widya apa itu? Itu ada uang, Ya, ada uang, ada anak, ada anak yang mau pergi ke sekolah ya itu kayaknya. iya, mau pergi sekolah. Terus ada bapak gurunya ya di dalamnya ya. Iya, di dalamnya itu. Iya. Ya. Menurut Mbak Widya berarti apa nanti di sini kritiknya yang akan disampaikan Mbak Widya? Sudah sampai kritik belum mengerjakannya? Belum, Bu. Oke. Ada yang bisa bantu? Kritik yang ingin disampaikan? Ini Mbak Widya sedikit kesulitan, Nak? Ada anak yang lain bisa bantu? Oke, Mas Saya, Arief Bu. bisa bantu? Ya, Ya, Mas Bu. Arief, silakan, Mas. Jika ingin kritik bahwa jika ingin sekolah terbaik, maka harus mengeluarkan uang yang banyak juga, Bu. Jadi Iya, pendidikan nggak merata, betul. Bu. Betul, ayo tepuk tangan buat Mas Arief. Betul ya? Setujukah Mbak Widya? Hari ini yang kita pelajari apa, Nak? Menulis teks anekdot, Bu, dengan melihat komik, potongan komik. Iya, kita membuat teks anekdot, menyusun teks anekdot dengan melalui media dari Bu Lina, komik potongan dan karikatur. Apakah kalian mengalami kesulitan, Nak, dalam pembelajaran hari ini? Halo? Adakah mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak. Oke, kalau tidak mengalami kesulitan, kalian luar biasa hari ini sudah mengerjakan dengan baik, sudah tampil dengan baik, sudah semangat walaupun jam siang, tidak ngantuk, tetap powerful, tetap semangat. Terima kasih. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita mengembangkan dari kerangka karangan teks anekdot ini menjadi sebuah teks anekdot yang lengkap atau yang utuh. Kemudian nanti diunggah dalam media sosial, kemudian nanti kalian mempresentasikan dan mengomentari. Kemudian setelah itu nanti akan menjadi sebuah teks anekdot yang lengkap. Kalau ini masih menjadi kerangkanya saja, masih menjadi poin-poinnya, nanti kritiknya yang harus diberikan ini, tokohnya ini, pola penyajiannya ini. Tadi kebanyakan pola penyajiannya yang diberikan adalah yang disampilkan nanti yang ditulis kalian adalah pola penyajian percakapan, ya kan? Oke, Bu Lina akhiri. Terima kasih hari ini. Tetap semangat, tetap sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih.